Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur memulai ngaji qalbu pagi ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan semoga kita senantiasa mendapatkan maunahnya beserta kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah, kita melanjutkan hari ini yaitu tentang kitab Marokil Ubudiyah. Harian kita hari ini sampai masuk maghrib. Ya, apa yang kita lakukan pada waktu maghrib. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahnu bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sami'tal adzan fa ajibhu. Ketika adzan maghrib sudah masuk, maka kita menjawab adzan itu. Wa qul ba'dahu, dan berdoalah setelah adzan maghrib itu. Di sini disebutkan di dalam kitab Marokil Ubudiyah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailika wa idbari wa naharika wa khuduri sholatika wa aswatu du'aika. Artinya doa tambahan setelah doa ba'da adzan. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu, ya, ketika telah datang malammu, setelah berganti dari siangmu, dan telah hadir sholatmu, dan suara-suara para pemanggil namamu di semua penjuru. Jadi ini azan sudah mulai maghrib. Bitta'i, dengan semua itu lafadznya harus dilakukan apa? Jam'un ta'in ismu fa'il. Jadi taknya tak jamak dan ta'imnya sebagai isim atau fa'il. Antu'ti Muhammadil wasilah, dan ya Allah, sampaikan kedua itu kedudukan di surgamu, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang dilakukan setelah adzan waktu sholat, waktu panggilan sholat maghrib. Ad-da'i, kemudian berdoa kama sabako, sebagaimana yang telah dilakukan seperti biasanya. Allahumma rabbaha da'watit tamah, dan sebagainya itu. Doa seperti ini ada di Sunan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Sayyidatina Ummi Salamah. Rasulullah selalu mengajari saya agar saya mengucapkan doa setelah adzan maghrib. Doanya itu yang di dalam kitab tersebut di Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa asfatu atika ighfirli. Maka disebutkan ditambahin ighfirli, ampuni segala dosa saya. Wa hadza muwafiq lima fil ihya qala al-Ghazali. Ini disarai oleh Imam Nawawi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Maka fayam bagi ayulakhidul abdu ahwaluh, maka sepatutnya seorang hamba agar mengawasi segala kondisi dirinya. Mengapa? Fa in sawa yaumuhu asmahu fayakunu makhbunan.
Lalu jika kondisi hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia menjadi orang yang tertipu. Jadi mulai muhasabah, begitu maghrib muhasabah. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, kita adalah orang yang mal'unan, menjadi orang makhbunan, orang yang tertipu. Wa in kana syarrun minhu fayakunu mal'unan. Kalau ternyata salah lebih jelek, maka ini orang terkutuk. Ya, kita evaluasi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin atau sama. Kalau sama tertipu, kalau lebih jelek itu adalah terkutuk. Fa in ra'an nafsahu mutawakfiron alal khair jami'an naharihi. Lalu jika dia melihat sebagai orang yang banyak melakukan kebaikan selama hari-hari itu, falyashkurillah ta'ala ala taufiki, maka kita semua harus bersyukur pada Allah atas pertolongan Allah. Ya. Wal yashkur ta'ala ala sihatin jismihi wa baqai umurihi, dan kita bersyukur atas keselamatan kesehatan tubuh kita dan juga dalam masih menjaga umur kita menjadi umur yang baik. Jadi mulai muhasabah, begitu maghrib seharian kita melakukan apa saja, kita harus muhasabah. Tsumma sholli fardhi ba'da jawabil muadzin wal iqamah. Setelah adzan, iqamah, maka kita sholat fardu untuk berjamaah, dan ini sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat sunat sebelum maghrib itu tidak muakkad, tapi boleh juga, tapi tidak muakkad, tidak menjadi bagian yang dianjurkan. Tapi boleh juga orang itu sholat boleh, tetapi tidak sholat muakkad. Maka dengan demikian fahuma qoblal maghrib sunnata ghair muakkad kama sokhahun Nawawi, dan juga di dalam Imam Nawawi disebutkan sholat ini bukan sholat muakkad, ghair muakkad. Ya. Wa sholli ba'dahu, dan sholatlah setelahnya ail fardhi qabla an tatakalam. Begitu selesai sholat maghrib, kemudian kita sebelum kamu bercakap-cakap, maka kamu qabla atasghila bisain, sebelum kamu sibuk dengan yang lainnya, rokngata ini sholat ba'dal maghrib. Sholat ba'dal maghrib adalah bagian dari rawatib. Jadi kadangkala kita harus tanya kepada teman-teman, kadangkala ada yang mengingatkan, kok enggak sholat sunat sebelum maghrib? Ada yang sholat, enggak apa-apa, yang sholat, tidak sholat juga tidak muakkad, karena itu tidak menjadi bagian dari sunat-sunat rawatib. Bacaannya apa sholat sunat itu? Al-kafirun dan qulhuwallahu ahad. Ya, itu ya. Taqra'u fihima qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fahuma ratibal maghrib, kamu sholat tersebut adalah sholat yang mengiringi. Ya, sholat maghrib itu muakkadah. Itu sholat yang dianjurkan, yang muakkad. Bapak Ibu sekalian, ini wa in sholaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidzan sunnah wahya sunnatul awwabin. Nah, setelah sholat sunat ba'da maghrib, maka disunatkan lagi sholat awwabin. Ini luar biasa, tapi juga sangat berat. Biasanya orang setelah maghrib kan lapar, jadi segera mau makan malam, sehingga tidak sholat awwabin. Karena itu jarang orang yang melakukan sholat awwabin. Sholat awwabin adalah man sholla sitta rok'ataini bainal maghrib wa isya kataballahu ibadatu isnaini asrota sanah. Jadi sholat awwabin 4 rakaat
itu pahalanya seperti ibadah selama 12 tahun dalam kitab At-Tirmidzi. Jadi ini bapak-bapak sekalian, ada sunat awabin. Tapi biasanya orang-orang yang tertentu yang menjalankan surat awabin. Wa in amkanaka antan wil i'tikaf ilal isya, selain sholat awabin maka perbanyak apa? I'tikaf sambil menunggu sholat isya. Wa tuhyi ma bainal isya'i ngisa'in bis sholati faf'al, maka jangan bicara antara maghrib dan isya kecuali i'tikaf, baca Quran dan juga sholat awabin nanti. Fa in ghayat sholatil awabin isruna rok'atainin. Nah, ini saya akan singkat. Berapa banyak sholat awabin? Ya, ada yang mengatakan 20 rakaat. Ada 6 rakaat menurut Imam Al-Bujairami. Ada yang 6 rakaat di dalam kitab Ihya. Ada juga yang hanya 2. Jadi dengan demikian banyak pendapat berapa, tapi idealnya yang pas itu bukan pas dalam arti yang paling baik ya. Ya minimal adalah 2 salam atau 4 rakaat salat awabin. Wa qad warada fi fadli dzalik, karena sesungguhnya telah diriwayatkan mengenai keutamaan salat awabin itu, ai ihya'i ma bainal isya bis salat, ya ini adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya bis salat dengan salat wal Quran dan membaca Quran kama fil ihya, seperti di dalam kitab Al-Ihya, ma la yukhsha, yang pahalanya tak terbatas. Imam Tirmidzi dalam hadisnya tadi adalah sama dengan ibadah 12 tahun. Jadi karena itu orang mengatakan sholat awabin adalah sholat ghaflah, sholat untuk nutupi kelalaian kita waktu masih muda itu. Karena itu kalau sudah umur, ya dulu waktu muda masih kerja capek, maghrib makan layah-layah itu. Nah, bablas kadang-kala lah itu ditutup dengan sholat awabin ketika sudah sudah umur, untuk nutupi sholat dari keghaflan kita itu. Bapak Ibu sekalian, qala Imam Ghazali fil Ihya, man akafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya fi masjid jamaah lam yatakallam illa bisolati wal Quran. Maka kamu beriktikaflah, baca Quran dan sholat tadi menurut Imam Ghazali. Lam yatakallam bisolati, kecuali jangan bicara kecuali sholat dan baca Quran. Kama kana haqqan alallahi ayyabniya lahu qasraina fil jannah, maka dengan demikian dia akan mendapatkan mendapatkan gedung yang hebat di surga, yang antara gedung satu dengan gedung yang lain itu adalah jaraknya 100 tahun. Mi'atan amin, saking luasnya surga ya. Wa yu'risulahu bainahuma ghirasan lau tafu ahlil ardi lau sami'uhum. Dan juga semuanya itu ditanami tanaman yang seandainya penghuni mengelilinginya maka pasti akan muat mereka itu semua. Yes, pokok luasnya ardus samawati wal ard. Jadi itu di dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard. Luasnya lebih ini. Jadi langit dan bumi. Wa yu'rasu ala bainahuma irasalu ghirasan law tafatan ahlil ardi law sami'hum tadi ya. Wa qala aidan wa in kana masjid qariban minal manzilaka, kalau masjid itu dekat dengan rumah maka iktikafnya di rumah, di masjid ya.
Fala basa antusolli tilka shalah. Tapi kalau masjidnya jauh, iktikafnya boleh di rumah. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi kalau dekat kita di masjid, kalau memang jauh maka boleh iktikaf di rumah jika tidak bermaksud dirimu tusolli tilka shalah. Iktikaf fi baitik illam yakun ghasmukal makufun fil masjid. Tapi kalau jauh, waya Bapak-Ibu sekalian, dan hal itu sholat 4 rakaat sholat awabin itu au hadil arba'i au ma baina isyain, bisa 4 sampai 20. Nah, ini adalah disebut adalah nasiatul lail. Ini adalah namanya awal dari malam. Al-madhkuru fi qaulihi ta'ala inna na'syi'atal lail ya asatu wat'un wa aqwamun. Sesungguhnya permulaan malam adalah lebih tepat, lebih khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surat Al-Muzammil. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita membaca Quran lebih tenang. Ya, kalau yang suluk biasanya tambah 1 duduk ya, dan baru itu kita bisa sholat isya dan baru makan. Seperti di Arab Saudi, kalau Bapak Ibu sekalian lagi umroh haji kan makannya biasanya setelah isya. Nah, tapi kalau orang modern makanlah sebelum maghrib. Nah, bisa jadi kita makan sebelum maghrib, malam nggak usah makan, itu lebih sehat. Ya, agar tidak seperti kita semua ya, sudah umur biasanya cenderung gemuk karena makannya malam makan, habis makan tidur. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa a'dhamu sidatun min jihatin waqniati fil qulub. Maka orang melakukan malam-malam tadi dengan beberapa amalan tadi. Ya, sholat awabin, baca Quran, iktikaf, menunggu isya, itu adalah min jihati waqnihi fil qulub, dapat dapat mempengaruhi isi hati dan hatinya menjadi waqnihi fil qulub. Hatinya itu lebih terisi dan lebih tenang. Li khuduril qalbi, untuk menghadirkan hati kita, konsentrasi. Li'annal aswatu hadiatun wa dunya sakinah, karena sesungguhnya suara-suara menjadi mereda dan dunia menjadi tenang. Itu biasanya sudah nasiatul lail, yaitu hari mulai malam, sehingga kita perlu muhasabah. Bapak Ibu sekalian, sholat awabin ini banyak dibahas oleh Sayyidina Ali bin Husain. Dia mengatakan ini adalah permulaan malam, dan ini juga dibahas di dalam kitab Fis Sirajil Munir, dalam kitab Sirajil Munir. Li'annahu awwalun nas'ah, maka ini adalah awal dari malam. Nah, maka dengan demikian banyak harus kita awali dengan yang baik. Waya sholatul awabin, dan itu disebut sholat awabin. Ini oleh di dalam Sirajul Munir. Kama qad qassarus nasi'atil fil ayati bibad'il lail atau awa ikramatun. Nasi'atul lail oleh Imam Atha dan Sayyidina Ikrimah juga dibahas oleh Wakama Qassara Aliyun Ibnul Husain bisolatul awabin. Ya, ada yang mengatakan, tadi sudah saya sebutkan, watu sama aidan sholatul ghaflah. Sholat awabin juga disebut dengan sholat ghaflah. Li ghaflatin nas anha bisababi asain au naumin au nahwi dzalik. Karena lalainya manusia terhadap sholat, karena urusannya hanya makan, tidur, au naumin, au nahwa dzalik,
atau semacam itu. Banyak waktu yang kita sia-siakan, waktu umur lalu ya, maka ketika umur 60 sudah harus memulai sholat sunatnya ditambah sholat awwabin. Wa su'ila Rasulullah SAW an qauli ta'ala tatajafa junubuhum anil madhahihi. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Itu ketika ditanya oleh Rasulullah kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat As-Sajdah ayat 16. Rasulullah menjawab, ya as-salatu ma bainal isya, yaitu sholat awabin. Artinya apa? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, agar kita tidak tidur ya di malam hari. Maka sholat isya tidur, baru malamnya itu bisa bangun malam untuk sholat malam. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat awabin itu tudhiba bi mulaghatin nahari wa tuhadzibul akhirah, dapat menghilangkan terhadap ucapan-ucapan yang sia-sia di malam hari tadi, dan dapat membersihkan dari kesalahan-kesalahan kita. Ini juga ada di dalam kitab Al-Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya. Faqala sallallahu salam, Rasulullah sallallahu salam bersabda, as-salatu baina isa'ini alaikum bisolati baina isa'i fa innaha tudhibul mulaghatin nahari wa tuhadzibu akhirah. Ini juga sama ya. Dan ini Nabi bersabda di tempat yang lain juga sama. Bapak Ibu sekalian, wal mulaghah, arti lafadz al-mulaghadah itu artinya jamak dari mulghatun. Maka kalimat itu diambil kata al-lagh. Artinya mulghatun lagh, artinya orang yang laghaw, orang yang tertipu, orang yang banyak bersenda gurau, kemudian sadar lah, cara nutupinya adalah sholat awabin. Karena sama saja pahalanya 12 tahun. Jadi kita tertutupi masa muda yang masih nggak mau sholat awabin, yang hidupnya enjoy, lupa tidak ibadah, maka sebaiknya kita melakukan sholat awabin. Wasu'ila Anas amman yanamu baina isya, dan pernah ditanya Sayyidina Anas mengenai orang yang tidur antara sholat isya, maka mereka disebutkan adalah orang dilarang untuk tidur habis maghrib dan isya. Jangan tidur di jalan di antara maghrib dan isya, itu bukan waktu yang tidur. Nunggu isya baru. Kadang-kadang orang saking capeknya bablas, isyanya ikut sholat malam atau ikut sholat subuh, biasanya gitu. Qala la taf'al fa innaha sa'atul muradu biqouli ta'ala tajazafa junubuhum anil madhahi. Lambung mereka jauh dari tidurnya, surat As-Sajdah ayat 16. Wa'ani ibnu abi Hazimin qala fi hadhil ayah ma bainal maghrib wal isya sholatul awabin. Maka jawaban agar kita lambung kita tidak tidur, maka kita ketika ditanya oleh Ibnu Abi Hazim, beliau mengatakan ya jangan tidur antara sholat antara maghrib dan isya. Kamu adalah sholatul awabin, sebaiknya kamu sholat awabin. Waruya Ibnu Jarir ani Ibnu Abbas annahu yaqul, juga diterangkan oleh Syekh Abu Ibnu Jarir dari Sayyidina Ibnu Abbas, beliau mengatakan fi makna tatajafa junubuhum anil madhahi, ay tatajafi li dzikrillah. Maksudnya kamu jangan tidur, tapi kamu membaca li dzikrillah, kamu berbanyaklah zikir pada Allah.
imma fis sholati wa imma fi qiyamin au qu'udin au ala junubihim, maka dalam melakukan salat itu dan bisa dalam keadaan berdiri, zikir ya, kamu banyak berzikir dalam keadaan duduk, agar kita jangan, yang penting jangan tidur antara maghrib dan isya. La yajalu na yadhkurunallah, maka engkau sebaiknya tidak henti-hentinya untuk berzikir. Dan ini juga disarain oleh Imam Syarqawi di dalam kitab Rabiul Fuad yang menerangkan bahwa setelah sholat awabin ya, dengan niat membaca nyaman kubur, dengan niat itu membuat nyaman kuburmu, dan jika kamu mau maka dahulukan sholat tersebut dan sholat awabin. Ini menurut beliau. Jadi zikir, baca Quran, sholat awabin, zikir, baca Quran sampai menunggu isya, i'tikaf. Suratnya apa? Ya, menurut beliau di dalam Imam Asy-Syarqawi, suratnya yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Idzaja. Ya. Atau yang pertama Idza Zulzilati, surat Zalzalah, rakaat kedua adalah At-Takasur. Ini adalah surat yang dianjurkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir, fa idza taqala waqtul isya fasholli arba'an rak'atan qoblal fardhi ihya lima bainal adzaini al adzani wal iqamah lil khabari baina kulli adzaini shalah. Lalu apabila masuk isya, maka sholatlah 4 rakaat sebelum sholat fardu. Jadi sunat muakkadnya itu 4 rakaat 2 salam. Ini qobliyah isya. Tapi sholat 2 rakaat juga sudah baik, karena banyak juga yang belum menjalankan sholat sunat rawatib. Nah, berdasarkan berdasarkan hadis tadi, di antara azan terhadap sholat masuk isya. Bapak Ibu sekalian, wa hadzal arba'atu lam yujadu fi khususiha hadisun kama qala Barkawi. Dan sholat 4 rakaat ini tidak dijumpai tentang kekhususnya oleh hadis, hanya afdol. Ya, biasanya 2 rakaat. Maka dengan demikian yang rawatib adalah 2 rakaat, akan tetapi yang sunnah muakkad itu 2 rakaat. Tapi kalau yang 4 itu tidak menjadi muakkad. Nah, ghairu muakkad. Jadi 2 rakaat cukup sebelum sholat isya. Walidzalika lam yadhkuruha an-Nawawi fil Minhaj. Dan karena itulah Imam Nawawi tidak menyebutkan sholat tersebut di dalam kitab Al-Minhaj. Demikian Bapak sekalian ngaji kita pada pagi hari ini. Jadi kita diminta untuk membiasakan sholat awabin, sholat untuk mengganti dari masa lalu kita yang kosong itu. Karena ini juga disebut sholat ghaflah, sholat terhadap kelalaian kita, terhadap masa lalu kita yang ibadahnya tidak terlalu baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi. Amin rabbal alamin. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.